Ini tahu dari mana sih Pak? Kajian Ahad pagi ini sebenarnya? Saya tahu dari radio. Tahu dari radio? Jadi di Palembang sudah mengakses radio ya? Ya radio. Sudah berapa lama itu mengaksesnya? Kurang lebih saya mendengar 1 tahun. 1 tahun ya? Iya. Masih relatif baru saja begitu ya? Iya. Dan tahunya dari mana itu dulu radionya? Radio dengan tidak sengaja, kan parabola Pak ya? Ya. Nah dengan tidak sengaja radio tahu-tahu ada gitu. Tahu-tahu ada kan dicari dulu itu Pak. Tahu-tahu ada kan dicari dulu itu ya. Dicari. Biasanya mendengarkan apa kok kemudian bertemu dengan radio MTA FM, Persada FM? Biasanya mendengarkan radio itu radio. Jujur nih Pak. Iya, dangdutan itu. Dangdutan, nggak apa-apa Pak. Iya. Biasanya dangdutan ya. Iya. Kemudian menemukan channel yang kalau menurut saya sih Pak, channel yang cukup inspiratif, channel yang sangat bagus begitu ya. Itu kesannya gimana dulu Pak, setahun yang lalu? Yang saya tertarik gitu? Iya. Yang saya tertarik kok saya mendengar radio itu kok ada ceramah gitu. Iya. Nah tahu-tahu ceramah itu saya dengarkan kok sangat menarik, kok ini akidah kok begini. Nah akhirnya hati saya tertarik. Ya, begini-begini yang seperti apa itu? Ya Contohnya? ajaran Islam kok saya rasakan, loh ini sangat enak. Nah saya rasakan, oh ini ajaran akidah yang benar ini. Nah terus saya tertarik gitu. Ya, Bapak Muslim sejak kecil? Dari kecil tidak Muslim. Tidak Muslim, Tidak jadi Muslim. mu'alaf Bapak? Ya, Mu'alaf? Pokoknya tidak tahu tuntunan agama. Gitu. Baik, KTP mungkin Muslim. KTP Muslim, tapi untuk pelaksanaan ibadahnya mungkin belum sesuai dengan Islam begitu Bapak ya? Belum Sesuai dengan Islam. Nah, tadi Bapak mengaku dulu belum Muslim, artinya sebenarnya sudah Muslim sih, tetapi untuk amalan dan lain sebagainya belum seperti itu. Dan kemudian menemukan radio yang isinya dakwah, ceramah, dan kemudian dari mendengarkan radio itu kira-kira perubahan-perubahan yang Bapak lakukan itu apa saja dalam kehidupan? Untuk perubahan saya jujur buta agama sama sekali. Dari kecil buta agama. Nah setelah saya mendengarkan radio, dari awal saya ikuti keumuman. Ya. Ya keumuman yang biasa dilakukan orang Jawa lah gitu. Nah, padahal tempatnya di Palembang ya Bapak ya? Ya dari Palembang. Nah selama itu saya mendengarkan radio dari penceramah Bapak Ahmad Sukino. Ya. Nah kok yasinan tidak boleh, terus selamat-selamatan tidak boleh, terus apalagi pokoknya yang adat orang Jawa itu, oh ini tidak boleh. Langsung saya ibarat motor rem cakram, langsung saya punya anak 2, yang satu itu ini ku bawa ke sini, saya belum tahu tuntunan yang sebenarnya. Nah itu sunatan itu ya langsung seperti umum lah. Nah setelah tahu akidah yang benar ini, anak yang kedua kami langsung saya sunati begitu aja. Saya mendengarkan ceramah itu kan ibarat motong kuku ya. Nah itu sudah, saya tidak peduli. Nah selama ini saya mendengarkan akidah ini, penceramah ini, alhamdulillah saya mulai berubah. Saya tidak peduli dengan lingkungan. Yang setahu saya ini benar, itu akan saya lakukan. Dulu mungkin remnya blong kali ya Pak ya? Remnya blong sama sekali. Ya, dan tadi Bapak menyampaikan dari tuntunan akidah atau tuntunan agama yang kemudian disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Andes Ahmad Sukino melalui radionya di sana. Bapak melakukan perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam hal ibadah begitu Pak ya. Tetapi hubungan sosial tetap bagus ya dengan masyarakat yang ada di sana, alhamdulillah. Jadi akidahnya bagus, alhamdulillah peningkatan. Tapi secara sosial dan kultural dengan masyarakat yang ada di Palembang harus tetap dijaga dengan sebaik mungkin begitu Pak ya. Ya, Bapak Jaini tadi ya.
Dari Lubuk Arjo Jambu desanya. Oh iya. Desanya. Desanyo gitu ya. Desanya Lubuk Arjo. Jambu. Ya, baik. Bapak Jaini, kelihatannya pendengar Persada FM, pendengar radio di Palembang tuh banyak loh Pak. Yang sering masuk di radio pun juga banyak. Pernah silaturahim dengan saudara-saudara kita yang ada di sana atau pernah mengikuti binaan yang ada di sana? Oh, belum sama sekali. Belum sama sekali. Belum. Saya di sana itu cuman pendengar ini 2 orang dengan teman saya yang kami ajak ke sini, Bapak Salamun. Di kampung Bapak Iya, mungkin ya, di kampung Bapak. Mungkin di kampung yang lain sudah banyak. Ya gitu mungkin sudah, cuman kami belum tahu. Iya. Kemudian ini di kampung tuh baru 2 orang, 1 anak ya Pak ya. Ya, Kemudian keluarga istri bagaimana ini Pak tanggapannya? Hmm. Keluarga dan istri bagaimana tanggapannya? Bapak mengikuti atau mendengarkan Persada FM selama 1 tahun ini gimana? Kalau secara kekeluargaan anak dan istri kami taat kepada perintah suami. Nah, kedua orang tua kami, orang tua saya sendiri dengan morotuo ya. Ya. Kalau orang Jawa morotuo ya. Ya, mertua. Nah, itu masih sangat kental seperti biasa. Ya. Nah, makanya saya jauh-jauh ke sini, nah ingin membuktikan biar orang di rumah, orang tua kami biar mendengar. Biar mendengar, biar tahu, dan nanti kemudian dipahamkan begitu ya. Iya. Dan kira-kira langkah apa yang kemudian akan Bapak tempuh untuk mendalami akidah lebih baik dan kemudian disosialisasikan kepada keluarga, kepada tetangga-tetangga, gimana nih langkah-langkahnya kira-kira ke depan? Ya, langkah kami, kesemangatan kami, pokoknya kami pribadi dengan terkhusus keluarga kami yang sementara ini ingin saya lakukan yang sebaik-baik mungkin. Berawal dari keluarga dulu, nanti kemudian kepada tetangga-tetangga begitu ya, impian Insya dari Allah Bapak ya. kepada tetangga-tetangga. Baik. Dan Bapak sendiri tadi mengaku sekarang sudah rem cakram ya. Ya. Sudah rem cakram, tetapi alhamdulillah silaturahim dengan saudara-saudara yang ada di sekitar rumah Bapak bagus. Nah, kemudian di Palembang ternyata adat-adat Jawa masih banyak tuh di sana, adat-adat yang barangkali tidak sesuai dengan tuntunan Islam begitu Pak ya. Iya. Kemudian Bapak sudah meninggalkan nih kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Reaksi masyarakat yang ada di sana gimana Pak? Semoga baik-baik saja sih. Reaksi dengan perubahan saya. Ya. Ya, ini maaf Pak ya. Ini secara di lingkungan kami, alhamdulillah saya selama ada reaksi perubahan. Ya. Alhamdulillah teman-teman tidak ada yang menghujat saya, alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah. Cuman dari jarak jauh mungkin ya kok gitu, itu terserah, kami tidak peduli. Jarak jauh kok gitu nanti mendekat Mbak. Mungkin mereka akan mendekat ke Bapak dan ingin tahu juga. Insya gitu, Allah. Insya Allah ya. Baik Bapak Jaini, menarik sekali. Bapak Jaini ini sebenarnya profesinya apa nih Pak? Profesi saya buruh tani biasa. Buruh tani apa? Tani persawahan. Sawah. Berapa hektar Pak di sana Pak? Ya kurang lebih 1/4 lah kalau di sana. 1/4, wah cukup lumayan banyak gitu ya. Lumayan besar Alhamdulillah. gitu ya. Kemudian untuk putra berapa nih Pak? Putra berapa? Putra 2. Putra 2. 2. Yang 1 diajak ke sini ya? Ya. Masih sekolah atau kuliah atau Alhamdulillah kerja? tamat MA. Tamat madrasah aliyah Ya, ini ya, tahun ini ya. Ya. Baik. Rencana mau melanjutkan atau bekerja atau? Nah, makanya tujuan saya ke sini, Ya. anak saya aku ajak ke sini, tujuan dari rumah ya sekedar silaturahmi ke sini, yang pokok utama ingin cari buku yang tuntunan untuk persolatan segala macam itu. Ya. Nah, yang kedua, ku ajak anak saya ke sini biar tahu tempat yang sebenarnya ini, MTA ini. Oke. Nah, untuk keselanjutannya saya bertanya dengan pengurus ini, apa di sini sudah ada untuk pendidikan universitas keselanjutan untuk anak saya? Nah, kata Ustadz ini baru nyampe tingkat SMA. Tingkat SMA. Iya. Jadi mungkin anak saya besok gua ajak pulang kembali dulu. Pulang kembali dulu. Oke. Jadi sebenarnya impian untuk melanjutkan pendidikan di sini yang
basically maksudnya dibangun oleh Majelis Tafsir Al-Quran gitu Pak ya. Tetapi Iya. belum saat ini, semoga suatu saat ya Bapak ya, iya. mohon didoakan juga semoga nanti akan Amin. ada institusi pendidikan yang kemudian dikelola oleh Majelis Tafsir Al-Quran. Mungkin Bapak yakin kali ya dengan adanya institusi pendidikan yang kemudian dikelola secara agama, maka hasilnya akan bagus. Bagus. Gitu. Mungkin ada kepercayaan seperti itu Oh Bapak? ada. Saya pribadi hati nurani saya dengan semboyan lulus MA, saya tidak akan kekuliahkan kemana-mana selain di MTA. Ah. Tapi sayangnya belum ada universitas Pak ya. Nah, itu Universitas yang MTA. disayangkan itu. Semoga nanti ada ya Pak ya, didoakan. Insya Allah, amin. Amin. Baik, terima kasih Bapak. Dan kemudian pesan atau mungkin ingin menyapa saudara-saudaranya yang ada di lingkungan Bapak yang barangkali juga mendengarkan tetapi Ya. belum sempat menyapa Bapak begitu ya. Monggo barangkali ada yang ingin disampaikan. Nah ini terutama kepada keluarga kami terkhusus istri kami di rumah. Nah ini saya Tepatnya di mana tadi Bapak? Tepatnya di mana tadi? tempatnya di Desa Lubuk Arjo, Jambu. Nah ini kami di sini sudah sampai ke gedung MTK, mohon doanya MTA, mohon doanya dari rumah terkhusus kepada kedua orang tua kami, mohon doanya sampai pulang dengan selamat. Amin. Dan siap berbagi ilmu, berbagi buku, mungkin nanti yang akan dibeli kepada keluarga dan orang tua. Alhamdulillah kami kemarin dengan anak kami, dengan teman kami sudah membeli bukunya. Oke, baik. Semoga bermanfaat nanti Amin. bukunya. Dan rencana kapan balik ke Palembang nanti atau besok pagi? Rencana kembali mungkin kalau tidak ada halangan habis Ahad pagi ini. Habis saat pagi. Iya. Baik, via bis lagi ya. Naik bis lagi nanti. Naik bis lagi. Naik bis lagi. Baik. Bapak Jenny yang datang dari Palembang, kami ucapkan terima kasih untuk silaturahimnya. Semoga ini memberikan motivasi untuk saudara-saudara kita yang ada di luar sana yang barangkali masih takut datang ke sini atau masih ragu-ragu datang di sini. Ternyata Bapak membuktikan nyaman ya Bapak Nyaman. di sini. Ya di sini saya selama 1 minggu di MTA ini seandainya dibayangkan untuk biaya sendiri mungkin ongkos kami sudah kehabisan. Ongkos oke. Alhamdulillah kami kepada pengurus MTA ini sangat berterima kasih yang sebenarnya, yang sebesar-besarnya kepada Bapak Satpam yang di depan itu sangat baik sekali Sangat kepada baik. kami. Alhamdulillah. Kami dikasih fasilitas yang tidak pernah kami bayangkan. Kami tahu gedung semewah ini baru sekali ini. Baru sekali ini. Sekali ini. Tahu namanya yang lift itu cuman di MTA ini. Baik, nanti boleh Pak berfoto di depan lift atau di depan gedung pengajian pagi. Saya mendengar MTA ini kemarin langsung nyampe di sini diajari sama Bapak, siapa itu kami lupa. Ya namanya megang lift aja belum pernah Pak ya. Jadi kami diajari naik turun. Alhamdulillah bisa megang lift di MTA. Alhamdulillah, tapi tidak dibuat mainan kan kemarin? Bukan. Terima kasih Bapak Jaini, salam untuk keluarga, sehat selalu dan semoga tetap istiqomah dan siap mensosialisasikan indahnya dakwah ini, dakwah melalui Majelis Tafsir Al-Quran, dan semoga selamat sampai rumah Bapak. Amin. Ya, assalamualaikum Minta warahmatullahi doanya. wabarakatuh.